Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sebelumnya kita akan membahas bersama-sama tentang pelajaran sekolah minggu, khususnya para remaja dan pemuda. Ya, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari-hari yang baru, hari yang indah bersama Tuhan. Itu semua karena anugerah, semua karena karunia Tuhan yang diberikan kepada kita sekalian. Nah, mari kita akan memulai sekolah minggu saat ini. Walaupun kita sudah lama sekali tidak bersekolah minggu, tetapi kita eh, memulai hari ini untuk kembali belajar walaupun secara online. Kiranya ini bisa menarik eh, semuanya, kaum muda, khususnya remaja dan pemuda. Kiranya pelajaran-pelajaran ini akan membawa berkat bagi kalian semua. Mari kita akan mencoba belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saat ini berjudul mengenal kebenaran melalui otoritas Injil Kristus, ya. Judul yang sangat menarik sekali. Di situ ada kebenaran dan ada otoritas Injil, apa yang akan dibuka, apa yang akan dipaparkan di dalam pelajaran ini, sehingga itu akan membuahkan kita suatu pengalaman pribadi dengan Allah semakin baik, ya, semakin hari semakin baik. Mengingat pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita ini sungguh luar biasa, sungguh kuat, sehingga kita harus memiliki kekuatan juga untuk melawannya. Baik, mari kita akan berdoa sebelumnya, menyerahkan kepada Tuhan pelajaran saat ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami untuk kami kembali bersekolah minggu bersama-sama, walaupun dalam situasi yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda, tengah-tengah pandemi COVID Corona yang masih merajalela di sekitar kami, tetapi kami masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Itu semua karena karunia-Mu, itu semua karena kasih-Mu kepada kami, sehingga kami selalu menikmati dan mensyukurinya apa yang sudah kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar tentang dalam sekolah minggu, pelajaran demi pelajaran. Kiranya Tuhan akan memakai pelajaran ini untuk menguatkan kami, sehingga dalam kehidupan kami Engkau selalu menyatakan kekuatan, memberikan kekuatan kepada kami, memimpin kehidupan kami, sehingga kami mampu mengalahkan pengaruh-pengaruh duniawi yang ada di sekeliling kami. Pimpin kami, sertai kami Tuhan. Berkati masa muda kami yang panjang ini, sehingga kami tetap hidup di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dan berkati kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku muda yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mengenal kebenaran melalui otoritas Injil Kristus. Suatu pelajaran yang indah sekali dalam buku Kesatuan saat ini, ya. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana otoritas Injil, bagaimana hukum-hukum Tuhan, terus bagaimana hidup menurut hukum Tuhan, dan juga bagaimana kita memiliki dampak yang nyata, yaitu peduli kepada pergumulan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Nah, saudaraku, ayat hafalan yang harus kita nikmati saat ini, ayat hafalannya yaitu diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 akan saya bacakan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, kalian tahu bahwa di kehidupan di dunia kita itu ada kesalahan, ada kebenaran, ya. Itu semua memiliki skupnya masing-masing. Tapi di dalam pelajaran ini kita akan melihat sebuah kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita, ya. Mengapa kebenaran itu penting? Ya, mengapa kebenaran itu penting? Ya, bagi kehidupan manusia. Ya, secara umum
bahwa kebenaran itu dikenal sebagai keadaan yang sesuai dengan nilai hakiki atau esensial, yaitu keadaan yang dianggap sebenarnya ya tidak bersalah. Nah, seperti itu. Jadi suatu ketepatan, keterkaitan dengan pandangan, sikap, dan filosofi serta kelakuan. Jadi dari sudut pandang kebenaran ini ada beberapa kebenaran yang harus kita ketahui. Ya, kurang lebih ada 4 kebenaran yang harus kita ketahui. Yang pertama, mari kita akan lihat dari sudut pandang objek kebenaran itu sendiri. Kita lihat. Yang pertama adalah kebenaran diri sendiri. Ya, ini merupakan kebenaran yang berpangkal dari diri sendiri. Yang kedua, kebenaran lingkungan atau budaya. Ya, lingkungan akan membentuk budaya dan budaya akan mengarahkan kepada suatu kesepakatan baik itu lisan ya, yang akhirnya ditetapkan sebagai kebenaran setempat. Nah, biasanya kebenaran jenis ini menjadi benar hanya di suatu tempat tertentu, lokasi atau kondisi dan budaya tertentu saja. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu kebenaran secara hukum. Ya, kebenaran secara hukum. Yaitu kebenaran ini ditetapkan secara tertulis ya, berlaku lebih luas dan suatu masyarakat pemerintahan. Tapi kebenaran jenis ini pun kadang terbatasi dengan wilayah kewarganegaraan. Jadi kebenaran tentang hukum ini daerah-daerah tertentu akan memiliki hukumnya masing-masing ya, berlaku untuk lokasi atau berlaku untuk situasi-situasi tertentu di wilayah negara. Dan keempat adalah kebenaran yang mutlak ya, kebenaran absolut, yaitu kebenaran yang jelas dinyatakan. Kalau di firman Tuhan dinyatakan kebenaran ini adalah kebenaran ilahi yang mutlak, yang absolut ya, dan berdasarkan semuanya kepada kedaulatan Allah. Ini kebenaran yang mutlak. Seperti dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, mungkin kalian sudah paham, kalian sudah mengerti. Mari kita akan lihat sedikit kebenaran itu ya, yang berkata demikian. Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, itu singkat sekali ya. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini sebagai bukti dasar, sebagai kebenaran yang absolut. Jadi Yesus itulah adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus ada kebenaran, di dalam Yesus ada kehidupan. Nah, ini kebenaran. Nah, kaum muda yang dikasihi Tuhan, apa kaitannya kebenaran-kebenaran dengan otoritas rohani ya, otoritas Injil pada khususnya? Pada umumnya adalah ini sebuah otoritas rohani yang patut kita ketahui ya. Otoritas rohani, ada beberapa otoritas rohani dalam firman Tuhan ya. Kita tahu otoritas rohani itu ada otoritas Allah, otoritas Yesus Kristus, otoritas Injil, otoritas rasuli, otoritas insani ya. Itu semua merupakan bentuk-bentuk otoritas ya, bentuk-bentuk otoritas itu sendiri. Ya, sedangkan yang kita pelajari hari ini adalah otoritas Injil ya, otoritas Injil, mengenal kebenaran melalui otoritas Injil Kristus. Apa itu? Mari kita akan lihat bersama-sama. Dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Yunani itu ada pengertian tentang otoritas. Ada 3 pengertian tentang otoritas ya. Yang pertama, bahasa Yunani adalah exousia, yang berarti kuasa yang adil, sungguh dan tidak terhalangi untuk bertindak. Nah, ini berkaitan dengan kendali, kepemilikan, dan tindakan seseorang untuk menguasai atau memakai sesuatu atau seseorang. Ya. Exousia. Ya. Kemudian yang kedua adalah otoritas yang disebut dunamos, yang berarti otoritas berdasarkan kekuatan fisik belaka. Ya, otoritas berdasarkan fisik belaka. Apa sih artinya otoritas? Ya, kita tahu bahwa otoritas itu berarti dalam kamus bahasa Indonesia ini itu adalah kekuasaan yang sah untuk menjalankan fungsinya. Kekuatan yang sah, kekuasaan yang sah untuk menjalankan fungsinya, itu otoritas. Ya.
Nah, otoritas ini yang kedua tadi dunamos ya. Otoritas hanya berdasarkan kekuatan fisik belaka. Ya, kemudian yang ketiga adalah otoritas arce, ya, arce yang berarti wewenang atau wibawa permulaan yang dipegang oleh pemerintah, sudut waktu dan asas pertama. Ya, karena di sini memang didukung dengan banyak ayat-ayat yang mendukung setiap otoritas-otoritas tersebut ya. Tadi exousia, kemudian dunamos, yang ketiga adalah arche. Nah, itu otoritas. Nah, bagaimana sekarang otoritas Injil ya, kebenaran melalui otoritas Injil ini? Ya, kita tahu bahwa kita harus meyakini Injil ini adalah sumber kebenaran kita ya. Alkitab ya, Alkitab ini, Injil ini adalah sumber dari segala kebenaran. Kita harus percaya itu dulu. Kalau kita nggak percaya itu, kita tidak akan mengerti apa maksud Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui firman-Nya. Karena Injil itu adalah otoritas. Biarlah Injil itu menjadi gaya hidup kita. Ya, belajar firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mengenal kebenaran melalui otoritas Injil Kristus? Ya, dalam setiap pengajaran-pengajaran firman Tuhan selalu diajarkan tentang kebenarannya. Banyak kebenarannya. Ya, banyak kebenarannya. Tadi sudah disebutkan otoritas-otoritas rohani itu ada 3 hal tadi ya. Tapi yang terjelas adalah bagaimana otoritas Injil itu bisa kita kenal lebih dalam. Ya, otoritas Injil itu kita kenal lebih dalam. Mari kita akan lihat sebagai dasar pelajaran hari ini, yaitu diambil dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan. Hanya satu Injil ya, perikopnya sudah jelas sekali. Hanya satu Injil. Ya, pengertian kita Injil itu hanya satu-satunya, tidak ada Injil yang lain. Injil palsu, Injil-Injil yang berbeda dengan Injil Kristus. Ini Injil Kristus. Ya, hanya satu Injil. Mari kita akan lihat dan simak. Saya akan bacakan buat kalian semua. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu telah terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi ternyata kalau ya kita simpulkan di sini, ya kalau kita simpulkan di sini bahwa otoritas Injil itu mutlak, absolut, ya, Injil yang mutlak, ya, kebenaran yang mutlak. Ini adalah otoritas Injil. Kalau kita tidak percaya pada Injil, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, kalau kamu ingin berkenan kepada manusia, berarti kamu bukan hamba Kristus. Mana pilihan kita? Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada manusia, ya, itu adalah keputusan kita masing-masing. Maka kita harus kuat dalam belajar Injil Kristus ini. Ya, sudah lama kita tidak belajar dalam sekolah minggu, makanya sekarang kita akan lebih fokus kepada sekolah minggu, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, pelan-pelan kembali, mengingat kembali supaya kita disegarkan, kita dikuatkan kembali tentang Injil Kristus. Apa Injil Kristus itu? Yang sebenarnya adalah memiliki otoritas yang mutlak, yang harus kita yakini, yang harus kita percayai sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ya, yang sudah dipilih, ditebus. Kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini yang dapat menjadi perkembangan bagi kita tentang pengalaman rohani kita, bagaimana kita mengenal
lebih dalam tentang otoritas Injil itu. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan ini adalah mutlak, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Tapi Injil Kristus itu sebuah pegangan ya, sebuah hukum bagi umat Tuhan. Hidup dalam otoritas yang benar. Nah, kebanyakan orang Kristen berusaha mendapatkan suatu keadaan yang sempurna ya, agar mendapat kedudukan yang benar dengan Allah. Maka mereka berharga dengan melakukan hal tersebut akan mendapatkan otoritas Allah dengan cepat. Sesungguhnya itu berlawanan dengan metode Allah. Tuhan memberikan posisi dan kedudukan yang benar, meminta kita untuk mempercayainya, dan kemudian Tuhan Allah akan memberikan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kedudukan. Ya, segala ciptaan Allah dirindukan olehnya untuk dapat memuliakan Sang Penciptanya dengan cara masing-masing. Ya, bagaimana kita bisa menerapkan hidup dalam otoritas yang benar? Ya, tentu saja kita harus percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan percaya kepada Injilnya yang bersifat otoritas, yang mutlak, Injil yang benar. Jadi kebenaran Injil ini sungguh-sungguh memiliki otoritas yang paling tinggi, ya, otoritas yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pelajaran sekolah minggu pada hari ini disimpulkan, ya, kita tahu bahwa lingkungan kita, khususnya anak-anak muda nih, anak muda Kristen yang mengenal kebenaran Allah akan menggunakan otoritasnya dalam kuasa Injil untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Maka ia akan hidup sebagai ciptaan yang baru, ya, yang hidup oleh iman, menggunakan otoritasnya dengan terang cahaya kasih Allah, ya, dengan tetap menjaga kekudusan hidupnya. Ya, itulah jadi pelajaran tentang Injil hari ini, otoritasnya supaya mengubah kita, anak-anak muda itu dapat hidup suci, ya, dapat hidup dalam kekudusan bersama Tuhan. Jadi supaya kehidupan anak muda ini bisa memancarkan terang, ya, bukan kita yang ikut pengaruh-pengaruh duniawi, tetapi kita harus mempengaruhi kehidupan duniawi itu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita yakini, sudah kita percayai sebagai otoritas, ya, sebagai kebenaran yang memiliki otoritas tertinggi, otoritas yang mutlak. Ya, amin. Kiranya ini akan menjadi berkat bagi kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, bagaimana kita mengenal kebenaran tentang otoritas Injil. Biarlah Injil ini sungguh-sungguh menjadi dasar hidup kami yang kami percayai. Injil mampu mengubah hidup kami lebih baik. Injil mampu mengubah kehidupan kami seperti Kristus, dan kami boleh menjadi hidup kudus, suci di hadapan Tuhan selama masa muda kami. Berkati kami masing-masing Tuhan, dan berkati seluruh jemaat-Mu di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kalian semua, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.